Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, makanan rohani buat kita, dan juga sebagai penuntun dan penerang langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas rahmat dan anugerah dan berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman Tuhan bagi kami, dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Setelah beberapa hari yang lalu kita bicara tentang kasih, kita juga pernah berbicara tentang iman, bahkan mungkin 2 hari berturut-turut ya. Hari ini kita akan berbicara satu lagi, yaitu pengharapan. Ya, ada 3 ya. Iman, pengharapan, kasih. Kemarin sudah kasih, iman, sekarang pengharapan. Mari buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan, ajakan buat kita semua, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Tuhan, yang memberikan pengharapan itu, yang menjanjikan itu setia. Tuhan setia artinya Tuhan tidak mungkin belenjani. Ya, setia berarti Dia pasti menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan itu. Karena itu dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Ya, jadi kita jangan jadi lemah, tapi harus teguh ya, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan itu. Harus teguh, jangan goyah. Sekalipun keadaan seringkali tidak menentu, bahkan Tuhan mengizinkan hal yang kurang enak untuk kita alami, keadaan yang tidak mudah untuk kita jalani, tetapi tetaplah teguh berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, mari coba lihat dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Saya bacakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau sudah terlihat, sudah kelihatan, itu bukan harapan lagi. Apalagi sudah di tangan kita, itu bukan harapan lagi. Ya sudah pasti. Tapi pengharapan itu belum terlihat. Ya, saya katakan mirip dengan iman ya. Iman juga sesuatu yang tidak terlihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, pengharapan sendiri juga belum terlihat. Tapi kita yakin dan kita menantikan itu. Ya, kita mempercayai dan menantikan. Itulah pengharapan. Nah, jadi kalau pengharapan sudah terlihat, itu bukan pengharapan lagi. Tetapi kalau belum terlihat, justru itulah kita tekun menantikan pengharapan yang dari Tuhan itu. Kita menantikan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Ya, dan kita percaya itu pasti digenapi. Itulah pengharapan. Bangsa Israel, bahkan manusia dari dulu mengharapkan datangnya Mesias sebelum Yesus datang ya. Mereka menantikan, mereka punya pengharapan karena akan ada juru selamat Mesias. Nah, Yesuslah harapan buat mereka. Mereka menantikannya. Bahkan ada yang sampai mati mereka nggak sempat ketemu ya. Tetapi mereka menantikan. Dan karena Tuhan sudah menjanjikan, maka digenapi. Yesus pun datang ke dunia. Sehingga pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, jemaat dikasih Tuhan, kalau kita menantikan sesuatu, menaruh pengharapan akan sesuatu, mari kita miliki pengharapan dengan bersukacita. Ya, kita miliki pengharapan dan menantikannya dengan sukacita. Coba lihat Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan, bersukacita dalam pengharapan. Artinya, kita ini menantikan sesuatu itu yang kita harapkan itu, atau pengharapan itu dengan sukacita. Karena yakin banget itu bakal tergenapi. Ya, yakin banget kita bakal bisa memperolehnya. Itulah pengharapan.
Ya, kita harus dengan sukacita. Sekalipun mungkin mengalami kesesakan, dikatakan sabar. Ya, dan jangan lupa tetap bertekun dalam doa. Miliki pengharapan dan terus bertekun dalam doa. Ya, sambil menantikan apa yang dijanjikan itu. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Kadang-kadang diizinkan kondisinya tidak mengenakan, tidak baik. Jangan hilang pengharapan. Seperti tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 ini juga ya. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan, gak ada hasil dari pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, bahkan kambing domba gak ada, bahan makanan gak ada, gak punya apa-apa tuh ini. Tetapi apa dikatakan? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Nggak ada makanan, nanti bagaimana hidup? Ya, kalau kita pakai logika kita, rasa mangan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan dalam Tuhan, akan bersorak-sorak, beria-ria. Ingat, bersukacita dalam pengharapan. Seperti dalam Habakuk ini, tetap bersorak-sorak loh. Nggak punya lembu sapi, nggak punya apa. Kalau memang nggak punya dari apa, nggak apa-apa, ini habis. Ya, sebelumnya punya tiba-tiba nggak ada, semua terhalau. Terhalau artinya sebelumnya ada dan pergi sekarang. Ya, lembu sapinya udah pergi semua, nggak ada. Ya, pohon ara tidak berbunga. Ya, ada pohonnya, nggak ada bunganya. Berarti nggak ada buahnya juga dong. Ya, pohon anggur tidak berbuah loh. Semua hasil mengecewakan. Tetapi tetap bersorak-sorak, tetap beria-ria. Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun kondisinya kok sepertinya tidak menjanjikan, kok sepertinya buruk, tetap miliki pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia akan kuat. Orang yang punya pengharapan, dia akan bersemangat. Makanya ada Amsal mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekalipun ada penderitaan, dia bisa menanggung. Kenapa? Dia tetap punya pengharapan. Orang yang nggak punya pengharapan artinya orang yang putus asa. Orang yang putus asa, dia kehilangan pengharapan yang otomatis dia akan jadi lemah. Tetapi selama ada pengharapan, kita akan kuat. Kita akan maju terus di dalam Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat semua dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Ayo, jangan pernah hilang pengharapan. Percayalah, dia Tuhan yang menjanjikannya setia. Dia janjikan hidup kekal, dia janjikan masa depan penuh pengharapan. Ayo, nantikan dengan setia. Dan jangan pernah putus asa. Kalau sekarang kondisinya nggak baik, tetap miliki pengharapan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Sebab Engkau yang menjanjikan pengharapan buat kami. Sehingga kami percaya dan kami mau tetap bersukacita dalam pengharapan. Karena dengan pengharapan kami punya sesuatu yang membuat kami bergairah dan bersemangat menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami, kalau ada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sedang berputus asa atas hidupnya, maka berdoa dalam nama Yesus, tumbuhkan pengharapan dalam dirinya, sehingga mereka kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya, hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.